Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Fira Maulina dari IPS IPA semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas mata kuliah strategi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Pengertiannya terbagi menjadi 3, yaitu strategi, belajar, dan mengajar. Strategi itu adalah metode atau rencana sistematis. Belajar menurut Salmeton merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan. Kalau mengajar menurut Salmeton merupakan suatu proses di mana pengajar dan murid menciptakan lingkungan yang baik agar terjadi kegiatan belajar yang berdaya guna. Sehingga pengertian strategi belajar mengajar adalah metode atau rencana sistematis yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih efektif. Nah, itu melibatkan pemilihan pendekatan, teknik, dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini mengacu pada kondisi individu yang memungkinkan untuk belajar. Jadi, siswa itu lebih siap belajar apabila terdapat materi baru terkait dengan pengetahuan atau pengalaman yang sebelumnya pernah ia dapatkan. Yang kedua, prinsip motivasi. Mengacu pada suatu proses tujuan belajar dalam kondisi yang terarah. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa pentingnya mempertahankan minat siswa dan mendorong partisipasi aktif dengan memanfaatkan metode dan konten yang menarik. Kemudian yang ketiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Ini mengacu pada pemahaman interpretasi situasi tertentu. Ini menekankan pada keterlibatan siswa melalui pengalaman berpikir kritis seperti diskusi dan interaksi dengan materi pelajaran. Kemudian yang keempat ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Mengacu pada sasaran khusus yang hendak dicapai di mana harus terlibat secara langsung. Terlibat secara langsung ini seperti praktik, simulasi, dan cenderung pada kegiatan-kegiatan yang lebih efektif. Kemudian yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Ini mengacu pada proses pengajaran yang memperhatikan perbedaan individual guna mencapai tujuan belajar dengan mudah. Nah, mengakui prinsipnya ini itu setiap siswa harus memiliki gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga pembelajaran perlu disesuaikan. Kemudian yang keenam ada prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Ini mengacu pada pembelajaran pada pencarian dan penemuan proses berpikir secara kritis. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa pentingnya menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, mereview secara berkala, dan memberikan tugas yang menantang untuk menguatkan pemahaman dan retensi siswa. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Kriterianya ada 4. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Nah, strategi baru ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajarannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan relevan. Yang kedua ada karakteristik siswa. Pemilihan strategi harus mempertimbangkan gaya belajar, minat, tingkatan, perkembangan, serta kebutuhan siswa agar mereka terlibat dengan baik dalam pembelajaran. Kriteria yang ketiga itu ada individualitas. Melibatkan usaha dalam mengajar yang mendorong partisipasi dan interaksi aktif siswa dan mampu memotivasi siswa untuk belajar. Jadi pemilihan strategi ini setiap siswa itu unik kan. Jadi strategi pembelajarannya itu harus didapatkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat ada integritas. Integritas ini melibatkan kemampuan yang integritas untuk menunjang kemampuan pengajar dan gaya mengajar serta seluruh aspek dapat dikembangkan. Nah, pembelajaran itu haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip etika dan norma yang berlaku, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan, agar tujuan kegiatan belajar mengajar dapat tercapai.
Sekian presentasi dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.